Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Uswatun Hasanah Taufir dalam tugas filosofi pendidikan demonstrasi kontekstual topik 3, mana yang kita akan bahas mengenai tentang identitas manusia Indonesia. Dengan menggunakan metode fenomenologi atau analisis eksistensial, manusia Indonesia berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Istilah kemanusiaan Indonesia dipilih mengingat tidak mudahnya mendeskripsikan apa dan siapa manusia Indonesia yang sesungguhnya. Kemanusiaan Indonesia dimaksud untuk menyampaikan pengertian luas dan mendalam tentang pengalaman manusia Indonesia yang terbentuk secara relasional, dialogal, historis sejak sebelum adanya negara Indonesia itu sendiri, sampai dengan kini dan masa depan. Kemanusiaan Indonesia mencakup nilai jiwa hasrat, martabat, sosialitas, relasionalitas, genuinitas, dialogalitas, dan berbagai tradisi manusia-manusia Indonesia yang dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Setidaknya ada 3 hal hakiki yang layak ditegaskan sebagai nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia, yakni nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, nilai-nilai Pancasila, dan religiusitas. Yang kedua, manusia Indonesia lahir, hidup, dan berkembang dalam Kebhinneka Tunggal Ika. Manusia Kebhinneka Tunggal Ika, Kebinekaan Tunggal Ikaan menjadi kekuatan bangsa Indonesia memaknai keberagaman sosiokultur dan nilai-nilai luhur yang ada pada setiap daerah. Akar-akar budaya merajut keberagaman untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Pancasila menjadi perekat keberagaman nilai-nilai luhur budaya yang menentang luas dari Sabang sampai Merauke. Berikut arti dari makna Bhinneka Tunggal Ika, yaitu yang pertama, keberagaman yang bersatu. Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan konsep bahwa meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya, bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang kedua, persatuan dalam perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam suku, agama, dan budaya, persatuan dan persaudaraan harus tetap dijaga. Semua warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dalam mencapai kemajuan bersama dan membangun bangsa yang kuat. Yang ketiga, kekayaan budaya dan keunikan. Bhinneka Tunggal Ika juga mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang terdiri dari berbagai tradisi bangsa Indonesia, dari kesenian, bahasa, dan adat istiadat. Harus dijaga dan dipertahankan sebagai identitas negara Indonesia. Manusia Pancasila memiliki sejarahnya. Keberadaan manusia Indonesia sebagai bangsa yang akan merdeka membutuhkan fondasi filosofis sebagai penegas identitas. Fondasi filosofis membuat jiwa bangsa, cita-cita luhur bangsa, ras perasaan sebagai bangsa, dan nilai-nilai hidup berbangsa. Di mana kita mengetahui bahwa dengan demikian tujuan perumusan Pancasila adalah untuk menemukan perekat dan persatuan hidup berbangsa dari segala suku dan bangsa di Nusantara ini. Menghargai dan memberikan ruang kepada setiap warga dan bangsa untuk memberikan sumbangan bagi kebersamaan dalam membangun dunia merupakan wujud penghayatan nilai-nilai Pancasila. Terciptanya hidup harmonis dan damai menjadi tanggung jawab setiap pribadi dalam keberagaman yang mempertebal rasa aman dan syukur setiap pribadi sebagai warga masyarakat. Sila-sila Pancasila membuat imperatif etis untuk hidup bersatu, bertanggung jawab, bekerja sama, hidup adil, dan bermusyawarah, bergotong royong. Dan identitas manusia yang terakhir yaitu manusia yang religius. Pendidikan berperan penting untuk membangun paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai bangsa Indonesia. Dalam konteks keberagaman Indonesia, pendidikan akan bercorak seragam bertentangan dengan konteks. Akan tetapi, Indonesia juga membutuhkan suatu pola umum yang bisa menyatukan. Dengan demikian, paradigma pendidikan itu sendiri yang mesti menyatukan semuanya. Sebagai contoh, paradigma pluralisme dirasakan kurang cocok untuk Indonesia yang sangat kaya dan dinamis dalam relasi keragaman. Inilah dasar pentingnya mengembangkan pendidikan religionitas yang menjadi dasar untuk pengembangan pribadi-pribadi yang demokratis, menghargai keragaman, membangun ruang keterlibatan aktif masing-masing anggota masyarakat.
Pendidikan religiositas penting untuk memberikan dasar spiritualitas dan humanisme karena demokrasi sendiri tidak pernah mempunyai pengertian tunggal. Yang kita ketahui bahwa di Indonesia memiliki keberagaman agama di mana masyarakat di Indonesia menganut 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, dari keberagaman inilah sehingga Indonesia membutuhkan pendidikan religiositas agar menumbuhkan sikap toleransi umat beragama sehingga dapat hidup rukun dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Sekian dari tugas demonstrasi kontekstual topik 3. Sampai berjumpa lagi di tugas berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sultan Hasanah Taufir, pamit undur diri.